ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu beliau berpindah penjelasan tentang iddah. Ya, perempuan itu apabila terjadi perpisahan, itu sudah terlihat ya. Perpisahan itu banyak bentuknya. Ada dalam bentuk talak, ada dalam bentuk khulu, ada dalam bentuk firaq, dipisahkan oleh hakim. Itu lebih luas lagi pembahasannya. Diluas lagi pembahasannya. Dan penulis di sini tidak menyebutkan semua hukum terkait dengan berpisah. Tapi pada perpisahan yang dikenakan padanya iddah, itu ada hukum-hukum pada iddah itu. Karena itu kata beliau wal mu'taddatu ala darbaini. Al-mu'taddah maksudnya perempuan yang menjalani iddah. Ya. Iddah itu secara bahasa itu dari kata apa namanya? I'tadda ya, artinya dia menghitung jumlah. Ya, karena ada jumlah dia jalani. Apakah dihitung quruknya atau dihitung bulannya? Ya. Dan secara syar'i iddah itu adalah waktu penungguan perempuan. Waktu penungguan perempuan yang diketahui dengannya rahimnya itu kosong. Atau ya rahimnya kosong. Apakah dengan cara ikra diketahui kuruknya atau dengan cara bulan dinunggu beberapa bulan atau dengan istibra misalnya 1 kali haid atau dengan meletakkan ke hamilannya atau maksudnya melahirkan dengan melahirkan. Jadi iddah itu adalah tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha. Itu iddah namanya. Perempuan menunggu suatu masa, suatu waktu yang dia mengetahui bahwa rahimnya itu sudah bersih. Baik. Perempuan mu'taddah ada 2 bentuk. Perempuan yang beriddah ada 2 golongan. Yang pertama mutawaffa anha zaujuha. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha zaujuha. Yang kedua yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Itu saya. Jadi perempuan itu kehilangan suami. Atau bahasa lainnya berpisah dengan suami. Itu ada 2 bentuk. Ada yang berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal. Ada yang berpisah dengan suaminya dan suaminya masih hidup. Kalau berpisah dengan suaminya dalam keadaan suaminya meninggal, bagaimana iddahnya? Kata beliau fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il haml. Wa in kanat hailan fa iddatuha 4 ashhurin wa ashrun. Adapun yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dia sedang hamil, iddahnya adalah hingga dia meletakkan kandungannya. Hingga melahirkan maksudnya. Bila dia tidak hamil, maka iddahnya selama 4 bulan 10 malam. Jadi kalau hamilnya, kalau tidak hamil bahasanya itu hail. Hail. Ya maksudnya ada halangan tapi bukan kehamilan. Kalau perempuan yang ditinggal mati suaminya, kalau dia sedang hamil, iddahnya itu melahirkan. Ya misalnya ada perempuan hamil ya, suaminya meninggal malam Jumat kemarin misalnya. Terus hari Senin ini dia sudah bersih. Berarti iddahnya cuma 3 hari saja. Hari Senin dia sudah melahirkan. Karena dengan melahirkan sudah selesai iddahnya. Jelas ya? Jadi dihitung melahirkannya. Dan kadang dia lebih dari 4 bulan. Misalnya dia hamil 2 bulan. Suaminya meninggal. Akhirnya 7 bulan setelahnya baru melahirkan. Berarti iddahnya berapa? 7 bulan dia lebih lama. Jelas ya? Baik. Itu yang pertama. Iya. Dan ini berdasarkan ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadana
hamlahunna, dan perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Dan itu dan itu berdasarkan hadits Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha yang ditinggal mati oleh suaminya dan beliau sedang hamil. Kemudian 40 malam setelah suaminya meninggal beliau melahirkan. Ya, begitu ada yang melamarnya setelah melahirkan, Nabi SAW menikahkannya karena iddahnya sudah dianggap selesai. Dan itu hadits tentang Subai'ah al-Aslamiyah di riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ummu Salamah. Kemudian kondisi yang kedua, wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil. Tidak hamil maka iddahnya 4 bulan 10 malam. Lihat itu ya, kenapa saya terjemahkan 10 malam, sebab di situ asyrun kan. Asyrun berarti mudhafnya layali, asyru layali. Jadi kalau asyratu baru dikatakan asyratu ayyam. Maksudnya kedetailan dalam penerjemahan saja. Walaupun maknanya sama ya. Maksudnya 10 malam bersama dengan harinya. Bersama dengan harinya. Jadi 4 bulan 10 malam. Dan itu berdasarkan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Arba'ata ashhurin wa asyra. Itu 4 bulan 10 malam. Baik. Dan juga berdasarkan hadits Barwa binti Washiq radhiyallahu anha ketika dia menikahi seseorang lalu suaminya meninggal, maka Nabi SAW menetapkan padanya iddah sebagaimana umumnya orang yang meninggal suaminya. Baik, yaitu 4 bulan 10 malam. Kemudian yang kedua, kata beliau wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il haml. Adapun yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, pisah dengan suami bukan karena suami meninggal. Iya, ada suaminya. Tapi pisah ya. Nah, ini juga ada beberapa kondisi. Kata beliau in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il haml. Iya, jika dia sedang hamil, iddahnya adalah hingga meletakkan kandungannya. Maksudnya hingga melahirkan. Hingga melahirkan. Itu sama ya di ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Baik, kemudian berikutnya wa in kana hailan, ya. Bila dia tidak hamil, itu hail namanya. In kana hailan wa hiya min dawatil haid, dan tergolong memiliki masa haid. Iddatuha thalathatu quru'in wa hiyal athhar. Maka iddahnya adalah 3 quru, dan 3 quru itu artinya 3 masa suci. 3 masa suci. Dan itu berdasarkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak menunggu, itu iddah, menjalani iddahnya selama 3 quru. Quru di situ ada 2 pendapat populer di kalangan as-salaf, kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan quru artinya athhar, 3 kali suci. Dan ada yang mengartikan quru artinya al-haid, 3 kali haid. Dan itu dari sudut bahasa ada di penggunaan secara bahasa. Iya. Tapi memang di madhab Imam Syafi'i ini yang paling kuatnya. Bahwa quru itu bermakna 3 kali suci. 3 kali suci. Jelas ya? Dan itu pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Thabit, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena itu datang di dalam tafsir ayat wa idza talaqatumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Kalau kalian mentalak perempuan maka talaklah karena iddahnya. Iya. Itu diartikan ke makna tersebut. Diartikan ke makna tersebut. Baik. Jadi itu ada pembahasan-pembahasannya di dalam menterjih apakah yang dimaksud haid atau quru. Yang saya lihat yang paling bagus merinci itu dan uraian pendapat para ulama di berbagai madhab itu adalah Syekhu Masyayikhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah di dalam kitab Al-Adwa Al-Bayan. Dalam kitab Adwa Al-Bayan.
di tafsir ayat ini di surah Al-Baqarah. Baik, kemudian berikutnya kata beliau wa in kanat saghiratan aw aisatan fa iddatuha 3 ashhur. Ini hail yang kedua. Dia tidak ditinggal mati oleh suaminya, tidak juga hamil. Tapi dianya ini belum ada haidnya. Karena masih kecil, masih belum haid, atau dia sudah tua, sudah berlalu masa haid. Nah, maka ini iddahnya tidak dihitung lagi dengan suci, tapi dihitung dengan bulan. Ya, iddahnya 3 bulan. Iddahnya adalah 3 bulan. Dan itu berdasarkan ayat ya. Berdasarkan ayat wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidun. Jadi 2 di situ. Perempuan yang ya'isah sudah putus asa untuk haid, maksudnya tidak bisa haid lagi, dan perempuan yang belum haid sama sekali, itu perempuan yang masih muda, masih anak kecil. Ini iddahnya 3 bulan, tegas di dalam ayat. Kemudian yang terakhir wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alaiha. Yang terakhir dikatakan sementara perempuan yang ditalak sebelum dukhul tidak ada iddah terhadapnya. Itulah ayat di surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi para perempuan mukminah kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maka kalian tidak ada iddah atau mereka tidak ada iddah yang mereka jalani di dalam hal tersebut. Nah, itu tegas ayatnya ya, bahwa tidak ada iddahnya. Iya. Baik. Di atas silam pendapat ya di dalam masalah dukhul. Apakah maksudnya dukhul itu sekedar masuk saja atau hubungan suami istri? Hubungan suami istri. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang iddahnya seorang budak. Wa iddatul amah bil hamli kaiddatil hurra. Ya, dan iddah seorang budak saat hamil adalah seperti iddah perempuan merdeka, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Wa bil iqra an ta'tadda bi qur'aini wa bi syuhuri anil wafa an ta'tadda bi syahraini wa 5 layali. Wa anit talaqi an ta'tadda bi syahrin wa nisf. Wa idza ta'taddat bi syahraini kana aula. Baik. Jadi kalau hamil seorang budak iddahnya sama dengan perempuan merdeka. Tapi kalau dia menjalani quru, misalnya dia haid, maka iddahnya itu 2 quru, 2 kali suci. Ya, iddah dengan quru dia menjalani 2 quru. Iddah dengan hitungan bulan untuk kematian adalah menjalani selama 2 bulan 5 malam. Karena kalau orang biasa berapa? Yang merdeka 4 bulan 10 malam, maka dia setengahnya 2 bulan 5 malam. Sedangkan untuk talak dia menjalani iddah selama 1, iya, maksudnya untuk talak dia menjalani iddah selama 1,5 bulan. Maksudnya iddah untuk talak ya yang terkait dengan apa? Talak apa tadi? Ini untuk perempuan yang masih kecil dan sudah tidak bisa haid lagi. Kan dia 3 bulan kan hitungannya. 3 bulan, maka 1,5 bulan. Wa yataddat bi syahraini kana aula, ditambah di situ ya terjemahannya. Belum ditulis di terjemahan. Kalau dia melakukan iddah selama 2 bulan itu lebih utama. Maksudnya karena biasanya itu kan tidak dihitung 1,5 biasanya orang. Dihitung 2 bulan. Ya 2 bulan itu disempurnakan saja. Itu lebih afdal. Ya, itu lebih utama, lebih hati-hati. Baik.